Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas WA Group Pola Hidup Sehat ya. Juga selamat malam Dokter Mira, Dokter Johanna ya, atau Dokter Mira. Ya, bisa di on kan suaranya. Selamat malam Bu Dokter. Malam Pak, malam ibu-ibu, bapak-bapak. Bu lagi di mana nih? Bintaro kah? Lagi di Tenjok Pak. Tinjo itu di yang ini ya BSD baru ya. Iya, iya rencana Tenjok Oh, Podomoro. wah, oke, 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 sip, ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai ya dengan bincang-bincang tentang diabetes. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang di luar diabetes, ya nggak apa-apa, karena Bu Dokter adalah dokter umum, ya. Jadi, tapi secara pribadi adalah penyintas diabetes yang cukup menarik, hampir 10 tahun lepas obat, lepas insulin, dan yang saya bilang uniknya itu bisa konsisten gula di bawah 100 dan HbA1c sekarang malah 4 koma gitu ya. Udah itu bukan bukan kayak orang diabetes ya, padahal ibunya juga diabetes keturunan ya. Makanya kalau saya terus terang saya memang dietnya masih suka happy happy. Kalau gulanya rendah cari duren. Cari ubi, makan singkong, sukun rebus. Ya, karena saya punya pohon sukun itu enak banget Bapak Ibu ya. Pohon sukunnya itu yang kuning itu loh. Wah, ya emang manis. Kalau mateng pohon emang itu kayak tape ya. Ya gulanya tinggi lah namanya manis itu ya. Gulanya naik lagi gitu ya. Tapi sebelum kita bincang-bincang, ini tadi saya makan malam jam setengah 6 ya. Terus karena saya sudah selesai pakai alatnya yang bisa 24 jam itu, saya udah beli lagi tapi belum dipasang ya. Nanti hari Senin baru saya mau ketemu teman saya masang. Ya ini tadi sengaja aja 2 jam sesudah makan malam, lalu saya tes yang pakai coblos gitu ya. Nah, ya 2 jam sesudah makan 94 ya not bad lah ya gitu ya. Habis makan kan biasanya naik gitu ya. Ini 2 jam sesudah makan tapi di bawah 100 ya. Memang saya udah hampir dapat 1 bulan ya. Saya mulai walaupun nggak seketat dan sedisiplin Dokter Mira, tapi paling enggak nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan tidak sama sekali. Nah dulu tuh saya suka geratak gitu ya, nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan enggak, tapi di meja itu ada ada biskuit. Saya punya istri sama punya anak sih kayak di depan mata gitu ya. Kadang-kadang malah kalau udah agak lama nih, wah ini udah nggak mau expired nih gimana sih, anak-anak nih beli tapi nggak dimakan, sayang aku makan gitu ya, akhirnya naik dah gulanya 200 250 gitu ya. Nah begitu diketatin sama sekali biskuit juga tidak, dark coklat 99% masih makan satu, tapi satu butir aja ya, 99%. Terus saya karena nggak makan nasi bakmi roti tepung-tepungan, buah juga konsisten udah 1 bulan ini hanya apuket aja ya. Buah hanya apuket. Terus karbohidratnya saya sehari bisa 4-5 genggam kacang. Nah, saya masih makan kacang ya. Tapi kacangnya itu kacang almond, lalu ada sunflower seed, pumpkin seed, nggak tiap hari, bisa 3-4 hari sekali, chia seed, flax seed ya. Terus di dalam komposisi kacang-kacang saya itu ada walnut, ada kacang Brasil yang seleniumnya tinggi, ya dikenal dengan tinggi, malah dibatasi nggak boleh lebih dari satu dalam sehari, kan itu nggak sejempol gitu. Itu saya makan rutin ya. Jadi karbohidratnya dari biji-bijian, kacang-kacangan, lalu dari sayur, buah hanya apuket. Nah, jus pro 2 gelas. Ya, jus pro-nya saya buahnya campur ya. Buahnya campur. Walaupun nanas menjadi bagian utama, tapi kalau jus pro campur. Ya. Ini habis makan, 2 jam sesudah makan sengaja ngetes, ya 90, 100, 90, 100 ya. Oke, ini mungkin sedikit berbagi dulu ya. Nah, sekarang saya nggak tahu ya, saya mau tanya dulu ya. Kalau nggak langsung tanya jawab. Dokter Mira ada yang mau disampaikan atau langsung tanya jawab? Eh,
sebenarnya pola makan yang saya lakukan itu sebenarnya mudah sih Pak. Asal Hmm. kita kayak misalnya saya karena sudah terbiasa kalau Bapak bilang kan konsisten itu iya emang penting sih konsisten karena saya tidak mau kecolongan gitu. Dan Hmm. kalau ke saya itu kalau kecolongan ya ada efek. Kayak yang waktu di Dieng itu saya diare 3 hari. Diare 3 hari nggak bisa kemana-mana Pak. Ya, ya, ya. Begitu cheating karbo, apalagi karbonya keripik, kerupuk, peyek ya. Waktu kemarin itu cheatingnya singkong sama pisang, pisang goreng sama singkong. Oke, langsung deh. Iya, jadi kalau menurut saya sih ya memang harus konsisten karena pertama kita mau mengurangi lepas obat. Kedua, dengan perjalanannya waktu saya tahu ternyata makan gula itu membuat inflamasi dalam tubuh kita. Jadi saya inflamasi itu contohnya pembuluh darah kalau kita makan makan gula, pembuluh darah itu akan membuat luka, akan terjadi luka atau iritasi ya, karena gulanya itu. Nah, karena gulanya buat iritasi, tubuh tuh ngirim kolesterol menjadi band-aid di dalam pembuluh darah itu. Nah, akibatnya setiap kita makan gula terjadi penumpukan band-aid lama-lama akhirnya jadi penyumbatan. Jadi setelah berjalannya waktu saya tahu ternyata penyumbatan pembuluh darah itu bukan karena kolesterol yang kita makan tapi karena gula yang kita makan. Jadi saya lebih 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 apa ya? Lebih ini lagi bahwa ya memang gula jangan ya yang seperti biasa Pak, gula itu racun. Ya, jadi sebenarnya kolesterol tinggi tidak akan ada plak kolesterol selama tidak ada radang ya. Karena kalau ada radang, radang di pembuluh darah sehingga kayak ada semacam luka, lalu kolesterolnya itu nambal bocor, nambal radang. Selama nggak ada radang, kolesterol tidak akan ada nempel, dia akan ada dalam darah, LDL nganter makanan yang larut lemak, HDL-nya buang sampah. Mereka dua-duanya baik tuh. Yang jelek kan trans fatnya, gorengannya. Yang jelek Betul, yang betul jelek Pak. yang jelek trigliseridnya Bu ya. Yang karena kelebihan Betul. karbohidrat akhirnya disimpan kelebihannya itu jadi trigliserid. Jadi teman-teman nggak usah takut dengan kolesterol selama komposisi HDL LDL itu kira-kira HDL-nya sepertiganya LDL gitu kalau kalau pakai komposisi LDL HDL ya. Jadi itu pasti nggak akan ada. Nah, yang bikin radang itu kan bisa racun dalam tubuh ya, adanya adanya apa namanya racun dalam tubuh, orang butuh detok, adanya gula, apalagi gulanya itu sudah berubah menjadi gula yang teroksidasi atau karamel, ya kayak roti, croissant, roti bakar, udah roti bakar pula, ya kecap. Nah itu kan mau lebih memicu radang, karamel, trans fat, racun. Tambah lagi deh stres, karena stres radikal bebasnya naik, radikal bebas naik, radang. Jadi kalau 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 eh, para penyintas diabetes, karena malam ini temanya itu ya diet low karbo, lalu misalnya kan banyak protein lemak, lalu kolesterolnya agak naik-naik dikit, 250, 260, 220, nggak usah khawatir, selama kalau dites nggak ada radang, nggak ada plak kolesterol. Ya, jadi nggak ada plak kolesterol. Nanti malah kolesterol yang tinggi itu kira-kira ya tingginya itu ya kalau bisa jangan di atas 250 ya. Itu kalau kita berjemur. Jadi saya juga begitu kemarin kan sebenarnya HbA1c saya itu naik sampai ke 8 ya waktu makan ngawur. Udah 1 bulan aja saya mulai rajin jalan kaki lagi, rajin berjemur lagi. Berjemur itu juga naikin level D3. Nah, sementara orang diabetes Betul. juga D3-nya nggak boleh rendah ya. Jadi kalau misalnya dulu sebelum COVID itu D3 30 35 udah dibilang bagus. Tapi sejak COVID para dokter pun matanya terbuka gitu ya, kepengetahuannya terbuka betapa pentingnya D3. Nah, sekarang levelnya dinaikkan terutama untuk penyintas kanker, minum tumor termasuk diabetes disarankan di atas 70, di atas 80 sehingga kita tuh bisa naikkan dengan suplementasi D3 atau ya kalau dokter Cynthia ya di kebun jeruk itu dia malah malah nggak malah ya punya minum suplemen D3 nggak penting tapi berjemur penting banget gitu ya beliau sendiri setiap jam 10 jam 11 tuh kalau kita datang dia prakteknya siang tuh jam 11 aja berjemur dulu
Kalau Dokter Mira punya pengalaman apa nih soal D3 dan diabetes nih? Saya sih nggak pernah periksa D3 saya ya, Pak. Oke, yang penting Eh, gulanya diperiksa ya. Kalau gulanya saya rajin periksa, terus HbA1c tiap 3 bulan, tapi sudah berapa ya, hampir setahun ini saya nggak periksa lagi HbA1c, terakhir saya periksa segitu karena saya nggak merubah pola makan sih Pak. Jadi Nggak pernah dia apa HbA1c nggak pernah di atas 5 ya iya, jadi saya pikir ya bertahun-tahun. udah buang-buang duit soalnya mahal HbA1c. Mendingan saya beli daging. Tapi dulu kan Ibu kan HbA1c pernah 10 ya, 11 ya. 9 Pak, Oh, 9,5 HbA1c saya. Pak, 9. terakhir itu paling tinggi segitu Pak. Oke, habis itu terus langsung pola hidup pola hidup sehat diabetes ya, pola pola ketofastosis terus Pola, langsung betul. turun ke bawah Pola di bawah 6 bahkan akhirnya di bawah 5 udah bertahun-tahun ya Bu ya. setelah 9,5 saya diet itu 1 bulan saya periksa jadi 6,5 Pak. Hmm. Padahal itu Dari rata-rata. 6,5 itu gula darah saya tinggal 125. Oh, oke. Jadi cepat habis itu udah nggak pernah naik lagi. Jadi udah 9 tahun Pernah lebih naik lagi, iya. konsisten bisa di seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kalau orang lain atau termasuk saya ini kan termasuk fluktuatif. Saya punya kecenderungan justru pagi itu saya tinggi. Jam 8, jam 9 itu tinggi. Tapi ini malam ini 2 jam sesudah makan aja tadi cuma 94. Tapi kalau pagi itu saya 150, 180. Ada kalau pengalaman Bu Dokter supaya paginya nggak tinggi gimana Bu? Tidur malam ya Pak yang harus bagus. Oh, itu dia yang agak susah tuh kadang ya kalau banyak kerjaan. Iya, karena pengalaman saya ya Pak, dulu kan saya tinggal di Cianjur. Saya kalau hari Minggu pulang praktek itu selesai praktek kan jam 10. Saya ke Cianjur itu sampai di Cianjur jam 2. Baru saya tidur. Nah, tidur kalau saya periksa hari Senin pagi gula darah saya tuh dia di 82, 91. Nah, kalau saya tuh kalau 82, 91 udah deg-degan, Pak. Karena biasanya di tujuh kepala 7 lah gitu. Saya nggak mau tuh 8 atau 9. Jadi saya kalau hari Senin saya nggak pernah periksa gula, pasti tinggi tuh. Termasuk Hmm. tensi, Pak. Tensi saya juga kalau hari Senin itu saya periksa tuh dia jadi 125, 120. Padahal normal-normal bisa 105 tensinya saya. Hmm. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kalau yang mau nanya tentang diabetes, silakan ya. Kalau ada pertanyaan sudah mulai boleh ditulis. Ini ada satu pertanyaan bukan soal diabetes, jadi ya saya akan baca juga. Tapi sebentar, saya coba lihat di peserta lagi, apakah Dokter Genti sudah masuk? Karena pertanyaannya ini, kalau Dokter Genti ada, dia pas banget yang bisa yang jawab ya. Kalau enggak ya enggak akan saya jawab juga mengenai leaky gut ya. Oke, kayaknya belum ada Dokter Genti, belum ada. Oke, kalau belum ada saya akan baca dulu pertanyaan yang ada ya. Ini kalau ada biar tinggal nyambung ya. Oke, dietnya seperti apa? Oke, ini sebenarnya udah sesi yang ketiga ya. Jadi yang di sesi pertama dan kedua itu dietnya dijelaskan namanya, nama pola dietnya itu keto fastosis lifestyle. Jadi keto fastosis lifestyle itu yang dimakan ya karbohidratnya boleh katakan hampir tidak sama sekali, hanya 20 gram sehari. Jadi nasi 15, Pak. 15 gram 15. sehari. 15 itu dihitung dari sayur yang dimakan. Sayur pun nggak makan sayur wortel, sayur labu, sayur pepaya, karena itu dianggap buah. Buahnya hanya apukat. Jadi sayur-sayuran, terutama sayur yang dari batang, daun, ya akar. Jadi kayak sayur bayam kan itu kan daunnya, daun kelor berarti daunnya, daun toge yaitu batang, nah, kangkung batang ada, bunga pepaya nanti masih bisa, tapi bukan yang berupa buah kayak misalnya labu siam atau itu kan buah, ya tomat itu kan buah itu enggak. Nah itu eh,
Lalu banyak protein dan lemak, tentu lemak baik ya, avokat, omega 3 ya. Itu dietnya namanya ketofastosis ya. Nanti nanti saya post di WA grup aja sesi 1 dan 2-nya ya supaya kita nggak mengulang kalau ditanya dietnya seperti apa. Nah, itu di sesi 1 dan 2. Ini sudah sesi yang ketiga ya. Oke. eh Alat yang dipasang di rumah itu bagaimana? Itu dipasangnya 15 hari ya. Jadi alatnya seperti ini ya. Saya sudah beli yang keduanya. Sebentar, saya nggak blur. Saya tidak blurin ininya ya. Oke, tunggu tunggu. Saya spotlight lagi ya. Sebentar ya, saya jangan blur backgroundnya biar oke, biar lebih jelas lagi. Saya remove. Jadi alatnya seperti ini ya, namanya OTAI, OTTAI, OTAI, OTTAI ya. Ini alatnya, ya ini dusnya. Terus kalau dibuka ini ya, dibuka ini kardusnya. Nanti ini isinya kayak plesternya ya. Lalu ini dibuka, ini yang sudah dipakai ya. Ini saya punya baru yang datang yang belum saya pakai. Nah, nanti yang satu lagi bungkusnya seperti ini, dibuka seperti ini. Lalu nanti ini ada dibuka, nah lepas lepas dua, ya lepas dua. Lalu ini itu ditempel begini, ya ditempel di sini, ya. Tek. Terus ini ada ungkitnya, ya. Ini dibuka, cetrok gitu ya. Ini apa? Ini dibuka, nah terus ditekan. Begitu tekan dia jebret gitu, nanti ininya nempel. Tapi ini sudah dipakai ya. Dia akan nempel di sini. Nah, itu ditempel di situ. Habis itu pakai yang ini di dalamnya ini udah kepake ya. Jadi nanti ini dibuka, nah ada seperti ini. Nah ini dalamnya ada kayak nanti untuk kayak plesternya gitu, untuk nutup supaya dia nggak lepas. Nah itu akan nempel di badan kita 15 hari. Mau berenang nggak masalah. Ya, selama ditempel itu mau berenang ya nggak apa-apa, berenang aja. Ya, berenang bisa, mandi bisa. Ya kemarin saya udah pakai ronde pertama 15 hari, ini saya udah datang alat yang kedua. Jadi itu selama 15 hari, 24 jam, detik demi detik, gulanya akan termonitor. Menurut saya sih, misalnya nggak usah 3 bulan ya. Kemarin saya dokter Genti ini mungkin kalau belum masuk kan saya ini dari kemarin yang masang ke saya dokter Genti ya. 3 bulan mas. Ya ini alatnya dulu 1,5 juta. Sekarang lumayan ya, agak murah ya. 600.000. Pembelian kedua 266. Tapi pembelian ketiga kayaknya harganya naik lagi. Ya udah saya nggak usah beli lagi. 2 kali aja pasang cukup. Ya kalau 1 kali sayang. Misalnya 600.000, padahal beli keduanya 266.000. Nah, paling tidak dengan memasang ini itu kita yakin banget jadi tahu benar gitu loh. Oh, ternyata makan satu kerupuk naiknya 30 poin misalnya gitu ya. Oh, ternyata makan ini naiknya sekian poin. 2 jam lagi, sejam lagi. Ya karena dia detik demi detik. Nah, itu nanti gulanya itu gimana? Muncul laporannya. Muncul laporannya di aplikasi. Jadi nanti kita ada aplikasi ya yang kita bisa bisa lihat setiap detik, mau liatin terus. Asal jangan gara-gara ngeliatin itu naik turun jadi stres ya. Nah ini ada aplikasinya. Nanti kita install aplikasi. Nah seperti ini. Coba ini karena saya udah sudah nggak ada ya sudah nanti. Nah ini nanti ada bisa dilihat detik demi detik. Ada analisanya. Bahkan ada HbA1c sementara. HbA1c itu kan rata-rata 3 bulan. Tapi hari itu udah bisa. Hari ini segini, besok segini. Nanti diceklik pengen 14 hari terakhir atau pengen sebulan terakhir, rata-ratanya HbA1c langsung muncul juga. Tapi yang gula, ya, yang gula itu, ini ada juga yang share ya. Jadi misalnya pas makan nih, tuh, nah bentuknya begini ya. Jadi bisa muncul nih di 3 hari terakhir atau berapa hari terakhir itu bisa muncul. 1 jam terakhir mau dibikin 24 jam bisa. Ini kan yang ini ya. Ini kan 24 jam, sebelumnya 12 jam, 8 jam ya ada angka-angkanya. Nanti bisa dipilih sehingga kita benar-benar bisa monitor dari waktu ke waktu. Tentu ini membuat kalau selama ini kan kita misalnya
berdasarkan teori ya. Teorinya pun kadang beda dokter juga beda pendapat bahwa ini bagus, ini diklemaknya rendah, makan porang begini ya. Makanya kalau nanti makan bisa ketahuan. Mungkin 2 jam nggak naik, tapi 4 jam baru naik. Itu namanya indeks glikemiknya rendah. Tapi selain indeks glikemik, itu ada total gula. Indeks glikemik rendah itu maksudnya dia lama menjadi gula, bukan nggak ada gulanya. Jadi kalau misalnya makan nasi merah jangan 2 jam lihatnya, 4 jam. Nah, kalau kita pakai continuous begini, ini kan 24 jam. Akhirnya kita bisa punya pemahaman yang lebih menyeluruh. Makanan-makanan apa yang memang menaikkan. Bahkan sebenarnya dengan 15 hari pasang aja, udah habis itu berhenti, ya menurut saya juga bisa ya. Karena setelah itu kan jadi tahu mana-mana yang menaikkan, mana-mana yang makanan mana yang tidak. Nah, udah, habis itu tinggal di pola makannya bisa ditembuk bentuk. Demikian juga dengan olahraga. Misalnya dengan olahraga, loh kok malah naik ya? Jangan kaget, kenapa? Pas olahraga tubuh butuh energi, maka liver produksi gula, lemak dibakar. Jadi ketika gula naik itu hanya temporary, karena tubuh butuh energi, tubuh kita bakar lemak, ya diproses fatty livernya menjadi gula, gulanya naik. Tapi nanti begitu selesai olahraga istirahat, oh ternyata dia turun, tuk 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 tuk, tuk begitu. Oh jadi makanya yang diambil rata-ratanya dalam 3 bulan HbA1c atau rata-rata hari itu. Pas olahraga naik sebentar nggak apa-apa, ya. Sama juga kayak orang minum Vitsol, dung naik gitu ya. Wah ternyata tapi setelah di 3 bulan atau jangan kan bukan 3 bulan, 15 hari aja rata-rata hari itu. Jadi kayak orang minum Vitsol, kayak orang makan nasi. Sebentar naik dulu dung gitu ya, emang dia ada manisnya. Jadi sebenarnya kalau orang diabetes itu pegangnya HbA1c. Nah satu lagi yang perlu, kalau Anda pakai alat itu, ya itu kayak 20-30 poin menurut saya lebih tinggi daripada yang dicoblos. Ya, saya udah bandingin. Kalau di situ 250 dicoblos cuma 205, di sini situ 180 dicoblos pakai alat. Ternyata 160. Di situ 110 coblos cuma 95 gitu ya. Jadi saya juga sempat komplain sama atau protes ke dokter Genti, dokter Lydia yang menawari alat itu, ya dia bilang ya memang nanti yang dipegang adalah HbA1c-nya. Tapi paling tidak ya dengan alat itu kita jadi ngerti benar mana bikin naik, mana turun. Terus apakah kita cenderung fluktuatif? Kita jadi tahu kita cenderung malam tinggi atau cenderung pagi yang tinggi metabolisme tubuh kita. Jadi kalau toh sama-sama minum suplemen atau obat, mau diminum pagi atau siang atau malam. Nah, dengan kita 15 hari saja, kita akan tahu selama 15 hari itu kayaknya konsisten ya, tiap pagi kita naik gitu ya. Suplemennya yang untuk diabetes berarti minumnya pagi gitu ya. Itu kalau menurut saya ya. Oke. Sekarang saya akan spotlight kembali Dokter Mira ya, berdua. Tunggu sebentar, saya cari lagi juga, balik lagi. Dokter Genti Pak, masuk enggak? Kalau ada Pak saya, Jarot, yuk. tadi saya apa namanya share Hmm, eh, teman saya hmm. makan edamame Ya, naik. naiknya sangat tinggi. Jadi saya apa namanya bilang sama Pak Jarot hati-hati sama edamame. Dia makan edamame dan apa namanya satu lagi kacang kacang Come on. buah monyet Pak. Kacang apa Oh, tuh? mete, cang mete. Ya, kacang mete. Oh, saya Jadi nggak dia makan. makan dua itu Oke, dan dia naiknya tinggi. sangat spike gitu. Iya, naiknya tinggi. Oke, oke. Ya, ya emang sebenarnya kalau mau yang lebih aman lagi, yang chia seed, flaxseed nggak terlalu tinggi ya, dia masih agak Betul, betul. landai. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi itu alat paling tidak untuk bisa memonitor fluktuatifnya kita makan apa-apa dan juga tergantung metabolisme tubuh kita ya. Jadi tubuh kita. Tapi kita kan nanti akan jadi belajar bahwa oh olahraga naik sebentar karena tubuh kita lagi siap. Kalau kita tuh olahraga sama orang kayak mau berantem, kayak orang stres, tubuh kita tuh siapin energi dengan cara gulanya naik, maka stres gulanya naik, Betul. marah gulanya naik, khawatir gelisah gulanya naik.
perasaan nggak stabil, gulanya naik. Nah, ternyata olahraga juga begitu sama, karena waktu kita olahraga kan kita butuh butuh energi. Nah, tentu Mm. kecuali yang sudah tubuhnya itu sudah terbiasa dengan metabolisme keton ya, sehingga pas olahraga ya lemaknya yang dibakar 32 ATP lebih tinggi. Tapi biasanya kalau kita masih punya fatty liver, kita masih punya lemak perut, kita masih punya visceral fat, tubuh kita cadangan lemaknya masih banyak, tubuh akan bakar lemak dulu. Karena tubuh itu pinter ya, makanya kayak ini yang mau dipakai yang mana dulu ya. Mm. Jadi begitu ada lemak banyak, lemaknya dibakar gitu. Jadi nanti pas gula naik turun fluktuatif pun sebenarnya masih oke kalau ya memang kalau diet keto itu kelebihannya ya yang dokter Mira sharing itu gulanya tuh bisa relatif flat banget. Mau 1 jam sesudah makan, 2 jam sesudah makan, ya tadi saya 2 jam sesudah makan 94 ya. Eh, biasanya tuh bisa 160, 180 saya kalau makannya ada banyak karbonya. Nah, dalam arti misalnya walaupun ubi ungu ya, walaupun beras merah ya, itu 2 jam ya naiknya tuh sampai 160, 180. Tapi begitu tadi saya makan cuma makan sayur, ikan 2 buah, saya proteinnya banyak. Jadi ikan orang lain mungkin satu dibagi dua, saya dua ikan ya, dua Mm. ikan, satu tahu, lalu sayur itu kalau orang lain misalnya ini porsi segini buat 3 orang, saya sendirian. Ya, saya sayur banyak. Nah, udah 2 jam sudah makan 94 gulanya gitu ya. Oke. Ini saya baca pertanyaan beli CGM-nya bisa sama Pak Jarod? Enggak, beli online aja. Saya nggak jual sih. Saya nggak jual. Jadi Dokter Gendi juga kayaknya ada ya. Kalau mau beli ke Dokter Gendi, tapi beli online Tokopedia, Shopee, Bukalapak ada semuanya ya. Oke. Saya baca di sini ya, kalau kolesterol tinggi, apakah boleh makan alpukat tiap hari? Boleh. Alpukat itu bukan naikin kolesterol kok, dia lemak baik. Ya, kayak sama juga. Saya kolesterol tinggi, boleh omega 3 enggak? Justru Hana harus makan omega 3, mana PCO, olive oil, alpukat. Malah harus, yang tidak boleh itu kalau kolesterol tinggi nggak boleh gorengan, nggak boleh margarin, ya. Margarin nggak boleh. Minyak goreng yang dari sawit itu atau dari jagung itu jahat ya. Lebih bagus yang dari kelapa. Jadi margarin juga itu nggak bagus ya. Itu naikin naikin kolesterol jahatnya ya. Oke, saya akan bacakan untuk ini yang bukan soal diabetes tapi mungkin Bu Dokter bantu. Ini yang masih ada yang untuk Bu Dokter ya. Malam Dokter Mira, apakah puasa 20 jam makan jam 4 sore dapat menyembuhkan diabetes, tekanan darah dan segala penyakit lainnya? Oh, puasa 20 jam. Panjang banget. Ya, kalau mungkin Dokter Mira akan cuma one meal a day ya. 20 puasa 20 jam. Eh, saya sih ya puasa terakhir makan jam setengah delapan ya. Jam 8, setengah delapan, jam 7 lah paling aman. Setelah itu saya makan lagi jam segitu lagi. Jadi cuma 2 jam, saya menganggap 2 jam, 1 jam yang buka puasa. Jadi 22 jam sebenarnya saya tidak Oh. makan. Tapi minum terus. Kadang-kadang saya minum kaldu. Nah, Hmm. kalau pengalaman saya melakukan seperti ini, saya lepas obat diabetes, insulin. Saya tidak pernah minum obat ya, insulin aja. Kemudian lepas obat hipertensi. Kemudian saya nggak pernah asma setelah 9 tahun, nggak pernah batuk pilek setelah 9 tahun, hampir 10 tahun. Eh, saya SGOT, SGPT saya tiba-tiba normal. Kemudian apalagi ya? Ya ya tidur saya menurut saya justru nyenyak sekarang dibanding waktu zaman saya masih karbower, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan yang masih hubungannya kalau mungkin nanti kalau pertanyaannya sayur apa saja yang boleh dimakan untuk orang diabetes atau apa yang dipantang.
Kalau dari sayurnya aja ada yang dipantang, dokter? Kalau saya seperti biasa ya Pak, saya bilang bahwa saya boleh makan sayur, daunnya sayur, batangnya sayur, dan bunganya sayur. Hmm. Yang tidak saya makan itu adalah buahnya sayur seperti pumpkin, terong, Tomat. kemudian umbinya sayur. Jadi umbinya sayur itu tuh contohnya kentang, wortel, terus ubi, singkong itu saya nggak makan. Tomat juga enggak ya? Tomat itu dia kan termasuk antara buah sama buah sama sayur ya Pak. Ya. Jadi saya masih makan tomat tapi dalam jumlah terbatas. Oke, karena kalau misalnya saya laki-laki kan disarankan tomat ya, tapi nggak banyak-banyak. Ya. Iya betul. Jadi kalau dulu kan saya suka makan tomat, saya potong-potong terus kasih gula Pak. Hmm. Nah sekarang saya makan tomat organik itu kan besar sekali. Hmm. Saya makannya cuma seperempat. Oh, oke. Atau tomatnya masih hijau. Kalau di Manado sambal itu pakai tomat hijau Pak. Iya, jadi belum manis ya. Iya lebih asem. Kalau saya masih tiap pagi, tiap hari makan tomat ya Bapak Ibu ya. Tadi saya gula 84, 94 tadi itu. Kalau saya makan ikan itu, ya itu kayak orang Ambon apa dabu-dabu gitu ya. Jadi saya itu, tapi saya perut saya nggak cocok kalau bawang putih. Jadi saya satu mangkok itu campuran antara tomat dan brambang, bawang merah. Karena saya ingat waktu dengan dokter Suprapti ya, dengan dokter Suprapti yang herbalis, itu menyarankan juga untuk orang diabetes itu bawang itu bagus. Termasuk juga cinnamon ya. Jadi kalau misalnya bikin teh teh kayu manis itu rasanya manis tapi dia bagus ya cinnamon. Atau misalnya kopi boleh dicampur kayu manis ya. Itu rasanya manis tapi dia justru bagus buat diabetes. Itu kalau misalnya kayu manis atau ya bawang, maka saya bawang merah, mencoba bawang putih tapi perut saya selalu nggak kuat. Itu kalau saya makan ikan itu saya tomat dan bawang merah ya. Lalu kalau sayur ditanya sayurnya apa? Saya makan semua jenis sayur ya. Saya makan semua jenis sayur, sayur asem, sayur karedok, pecel, gado-gado, salad. Kalau saya semua sayur saya makan, tapi ya itu tadi misalnya makan gado-gado, kentangnya saya singkirkan. Gado-gado, kerupuknya saya buang. Makan pecel, peyeknya saya buang. Jadi kalau kerupuk, peyek, keripik ke Surabaya makan semanggi, nah dapat karak tuh, karak pulen pulen tuh, puli gitu ya. Itu saya buang gitu ya. Jadi kalau sayur saya semua makan semua macam sayur dan saya berusaha selengkap mungkin dan gonta-ganti jenis sayur setiap hari. Jadi kalau saya ditanya sayurnya apa, semua sayur saya makan gitu ya. Karena beda sayur, beda warna, itu beda mineral, beda antioksidan. Kalau sayur yang memang biasa untuk lalaban itu mentah raw. Karena saya mau dapetin enzimnya, growth hormonnya itu dari sayur mentah ya, dari yang biasa dimakan mentah ya saya makan mentah ya. Lalapan, salad itu saya selengkap mungkin. Ya, kalau ada apapun, bahkan sekarang saya mulai nanam beberapa tanaman yang biasa orang Sunda buat lalapan, ya, biar lebih ngirit, ya, nanam sendiri di halaman. Ayam pun saya punya ayam 60 ada kali, jadi telurnya udah cukup. Kalau seminggu sekali mau sembelih satu untuk bikin bone broth juga ayamnya tersedia. Nah ayam saya nggak beli pelet, beli karungan itu bekatul sama 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 jagung, lalu dikasih makan rumput. Jadi ayam saya makan rumput ya. Jadi kalau nggak potong rumput, karena saya ada halaman rumput 1000 meter, itu kalau nggak potong rumput, dikasih daun pisang, dikasih daun sukun, dikasih beberapa jenis daun, dia makan ya. Jadi ayam saya pun makannya makan sehat. Siap untuk bikin bun brut. Anda bisa ke rumah saya nanti lihat 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 makanan saya yang dari kebun ada ya. Pohon kelor saya punya 4 5 pohon itu tetangga-tetangga pun metik saya nggak kekurangan ya diambil datang ke rumah banyak juga yang datang bawa tas plastik terus panen di tempat saya nggak apa-apa juga ya. Oke, saya baca beberapa pertanyaan yang tidak apa pertanyaan yang nggak hubungan sama diabetes nggak apa-apa. Saya akan bacakan. Mungkin Bu Dokter Mira bisa bantu jawab mengenai leaky gut. Ya, nanti saya akan tambahkan juga. Tapi paling enggak, kalau apa sih ciri-ciri orang yang ususnya bocor gitu ya? Terus cara ngetesnya gimana gitu ya? Oh, lingkungan itu sebenarnya biasanya istilah yang dipakai
untuk menjelaskan fungsi usus yang berhubungan dengan organ atau sistem lain ya, Pak? Mm-mm. Contohnya usus sama otak, Mm. hubungannya. Terus usus sama imun. Nah, usus sama imun ini yang bermasalah sampai terjadi autoimun kalau yang terbanyak saat ini ya, Pak. Oke, ya. eh, saya mau bantu jawab dari yang biasa saya dengar dari Dokter Genti dan Dokter Grace ya. Tapi ibu yang nanya, saya bisa masuk YouTube, ketik Leaky Gut Jarot. Nanti saya hostnya yang jelasin itu Dokter Genti dan Dokter Grace ya. Jadi leaky gut itu tes di prodian nggak bisa. Bahkan ronsen MRI nggak ketahuan karena konsepnya itu bukan bocor berarti ada bolong, tapi dia mikroskopis ya. Jadi nanti itu ususnya dindingnya tuh merenggang sehingga apa yang tidak boleh masuk tapi jadi masuk. Nah, penyebabnya utama itu sebenarnya stres. Kedua, lapisan probiotiknya sudah tipis, kurang probiotik. Yang berikutnya lagi akibat konsumsi antibiotik yang berlebihan. Oke, masuk ke YouTube, ketik Leaky Gut Jarot ya. Nah, nanti yang jelasin bukan saya, yang jelasin yang menurut saya yang paling paling detail itu yang di atas ini yang dijelasin Dokter Genti dengan segala gambar-gambarnya ya. Itu yang paling detail mengenai leaky gut ya. Dan itu Prodia nggak bisa ngetes ya. Karena itu yang dites nanti ada beberapa protein tertentu yang ada di kencing dan protein itu sebenarnya adalah melambangkan bahwa dinding ususnya itu protein khusus dinding usus ya. Nah, maka sebenarnya yang dilihat itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya leaky gut itu apa? Ya alergi, ada alergi. Kedua autoimun. Yang kalau anak-anak itu anak-anak hiperaktif, autis, adik-adik, kebutuhan khusus itu 99,9% mereka leaky gut. Penyebabnya misalnya terutama mereka yang TBC karena TBC itu 6 bulan antibiotik. Kalau nggak TBC ya penyakit-penyakit lain atau orang-orang yang dikit-dikit antibiotik bahkan dia beli sendiri tanpa resep dokter akhirnya leaky gut antibiotik sehingga probiotik yang melapisi dinding usus itu bocor itu nggak ada atau kurang maka obatnya adalah probiotik. Penyebab yang dijelaskan bukan oleh dokter Genti, tapi kalau anda ketik aja Leaky Gut Jarot, nanti di bawah akan muncul yang dijelasin dokter Grace. Nah, itu yang menghubungkan antara pencernaan dengan otak tengah, amigdala, talamus, hipokampus yang namanya akso. Ada kayak jalan tol, ya, jalan tol di mana eh, hubungan yang sangat kuat. Jadi kalau ketiknya jangan leaky gut, tapi eh, dokter Grace saja, ya, dokter Grace Yahaya, ya, dokter Grace Yahaya. Itu menurut saya 4 sesi beliau itu detail banget, ya, mengenai leaky gut, ya. Di mana leaky gut itu lebih banyak. Nah, kalau kita kan ada 4 sesi dengan dokter Grace. Begitu khawatir, takut, gelisah, dinding usus langsung merenggang. Jadi leaky gut bisa disebabkan oleh Stres. stres. Ya, begitu stres, takut, khawatir. Nah, masalahnya stres itu kadang stres tersembunyi, maka perlu hipnoterapi, perlu masuk alam bawah sadar. Bisa ke dokter Grace, bisa ke Bu Sinta. Ya kalau saya sebenarnya ngajarin bisa datang ke Tuhan ya saat teduh, lalu dengarkan hati nurani. Nah, itu ketika orang stres, maka jalan tol ada kabel yang informasi yang sangat kuat antara otak tengah dengan pencernaan, terutama usus halus. Nah, itulah yang membuat leaky gut. Leaky gut akhirnya bocor itu dalam arti harusnya yang masuk ke dalam darah itu asam amino, tapi ini protein masuk. Harusnya itu yang masuk glukos, ini gluten masuk dan seterusnya. Maka ciri-ciri orang leaky gut itu apa? Alergi. Alerginya macam-macam, autoimun. Atau yang masuk itu racun yang membuat aktif. Makanya ada anak itu hiperaktif, anak autis, anak susah konsentrasi. Itu adalah ciri-ciri leaky gut ya. Dan sebenarnya kabar baiknya sangat mudah untuk sembuh. Yaitu dengan meditasi, olah nafas untuk mengatasi stresnya atau dekat sama Tuhan, doa pujian penyembahan. Lalu dari segi nutrisi penting banget adalah bone broth. Karena omega 3 kalau udah bicara usus bocor itu ya itu membantu bagus, tapi tidak sekuat dengan bone broth ya. Bone broth dan probiotik
Itu yang utama untuk leaky gut. Ya. Ya. Tidak boleh stres, bone broth, dan probiotik. Itu tiga utama kalau bicara leaky gut. Baru tambahannya ya yang selalu ditekankan sama Dr. Grace dan Dr. Genti adalah D3. Ya, itu juga penting untuk leaky gut. Oke. Tensi 165. Jadi tensi ya rendah. Tensi itu 80 120. Kalau 65 100 rendah. Penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya klep jantungnya nggak rapet. Itu olah nafas gelisikan jantung. Oh, rendahnya karena eh, otot jantung kurang kuat. Kalau saya tak periksa dulu, kenapa otot jantung nggak kuat? Misalnya kurang kalium. Begitu makan makan kalium, ya entah mau dari super green food, entah dari suplemen, kalau nggak diabetes pisang atau apuket, kaliumnya cukup, otot jantungnya kuat. Tapi bisa juga otot jantung nggak kuat karena bukan kurang kalium, kurang Q10. Jadi kenapa tensinya rendah? Otot jantung nggak kuat, klep jantungnya nggak rapet, itu yang membuat tekanan darah rendah. Ya kalau penyebabnya ketahuan, ya nanti karena kalau rendah gitu nanti bisa geliengan, duduk berdiri geliengan, ngantuan, ya. Atau tekanan darahnya tinggi, ya kenapa tinggi? Gulanya tinggi, kental, tinggi. Ada penyumbatan, penyumbatannya kenapa? Penyumbatannya kolesterol, ya butuhnya antioksidan, itu kan berarti kan peradangan. Penyumbatannya bukan plak kolesterol, ternyata skor kalsium. Ya, Anda butuh D3K2, butuh osteokalsin, berarti harus olahraga, butuh berjemur, dan butuh kalsitonin. Jadi, kenapanya itu, kalau menurut saya, Anda periksa aja. Ya. Anda ke saya pun saya bisa tahu kok, itu penyebabnya yang mana. Ya. Oke, sekarang saya baca pertanyaan lagi, kalau masih ada. Tadi tensi sudah. Belum ada pertanyaan lagi. Oke, kalau belum ada, balik ke Dokter Mira. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu Dokter? Termasuk mungkin tambahan untuk yang tekanan darah tadi, kalau tekanan darah rendah atau darah rendah atau Oh, tinggi dah, dua-duanya. eh, kalau menurut saya ya itu secara biokimia ya Pak, yang Bapak bilang itu memang mempengaruhi sekali. Em, tapi kalau menurut saya tidur malam yang bagus itu akan menghilangkan semua keluhan itu. Oke, tidur lagi ketidur. Tidurnya kurang, stres, tidurnya kurang, tekanan darahnya kacau. Betul. Ya, tidur itu penting banget Bapak Ibu ya. Kemarin saya ikut dengerin termasuk untuk kropos dan osteoporosis. Kenapa tulangnya kropos? Kurang mineral. Diminumin mineral, masih nggak sembuh. Oh, ternyata tulang itu bahan bakunya bukan cuma mineral. Itu mineral tuh kayak batu-batunya. Semennya tuh kolagen. Minum kolagen, nggak sembuh juga. Karena mineral dan kolagen itu baru bahan baku. Tukangnya siapa? Tukangnya D3 dan K2. Minum D3 K2, belum sembuh juga. Ternyata kalau nggak kena matahari, D3-nya nggak aktif. Lalu berjemur, belum sembuh juga. Ternyata kalau saya tak tes ya, wah kurang osteokalsin. Anda harus olahraga otot. Karena kalau tanpa osteokalsin, D3K2 ini kerjanya nggak ada temennya. Olahraga otot, masih belum sembuh juga. Oh, ternyata masih butuh namanya kalsitonin, Bapak Ibu ya. Kalsitonin itu diproduksi oleh tiroid. Tapi tiroid produksi kalsitonin kalau dalam darah ada ionik kalsium. Ionik kalsium muncul kalau kita olahraga matahari dan deep sleep. Nah, begitu nggak ada kalsitoninnya, itulah kenapa kalau saya memberikan suplemen itu mineral yang gampang menjadi ionik. Anda minum manekal, ya, tapi kaliumnya, kalsiumnya, magnesiumnya susah menjadi ionik. Nah, tapi masih ada satu poin lagi ternyata. Udah kalium mineralnya dicukupin, mineral tulang itu semua mineral ya, semua jenis ya, jangan jomplang-jomplang ya. Fosfor penting, kalsium penting, kalium ya semua mineral penting. Kalsiumnya udah cukup, kolagennya cukup, D3K2-nya cukup, olahraga sudah, berjemur sudah. Lah kok masih kropos osteoporosis nggak sembuh-sembuh. Saya usia 58, 59, saya kropos dan osteoporosis ya. Bone density saya rendah. Sekarang 63 saya udah bagus ya. Nah, lamanya tuh belajarnya. Ternyata tubuh kita ini bekerja betulin tulang kalau kita tidur pulas. Nah loh,
Jadi kalau kita tidurnya nggak pules, ya itu kagak jadi. Jadi kalau kita kita begadang, tukangnya tukangnya diem. Kalau kita tidur, tukangnya kerja gitu ya. Makanya kita harus tidur. Ya, jam 10 tidur. Kalau bisa jam 11 sudah pulas. Kalau dokter bilang jam 9 udah tidur. Mas Tio jam 8 udah tidur. Ini saya ngoceh begini, istri saya dari tadi jam 8 udah tidur di sebelah saya. Ya gampang tidur dia jam 8 istri saya udah tidur. Nah saya memang terus terang jam 10 nanti baru berangkat tidur. Dan jam 4 atau orang sahur kadang-kadang udah bangun saya kurang sih. Saya tidurnya paling 6 jam. Jadi terus terang saya kurang tidur. Nah kadang kalau saya paksain olahraga sore supaya capek, nah saya bisa tidur tuh jam 9. Tapi kalau jam 9 tidur, kadang jam 4 juga udah bangun. Jadi dapetnya 7 jam. Tapi udah lumayan sih. Kalau jam 9 jam 10 tidur, jam 5.20 waker saya pasang 5.20. Tapi saya biasanya jam 5 kurang 10 udah bangun. Tapi tidur bener tuh yang dokter Mira katakan ya. Tidur itu penting banget untuk semuanya sih. Bicara detox, tidur penting. Liver, tidur penting. Nggak ternyata tulang juga. Jadi kita ngumpulin bahan bakunya siang, berjemurnya siang. Nanti kita tidur, itu metabolismenya jalan. Metabolisme tulang. Dia susun, dia bangun. Ya itulah pentingnya tidur ya. Makanya Omai Rama tuh nyanyi ya, begadang jangan begadang kalau nggak ada perlunya. Nah, masalahnya ada perlunya. Masalahnya, nah, perlunya digeser besok dah gitu ya. Ya, belajar untuk ini. Dah, besok pagi aja kerjainnya gitu ya. Saya itu biasanya kalau belum tuntas, belum bisa tidur. Sekarang saya belajar, oke di kerjaan saya mau kerjain besok pagi. Sekarang saya mau tidur dulu gitu ya. Itu susah gitu ya. Karena kita pengennya tuntas dulu baru tidur. Dan sekarang udah mulai bisa, tidur dulu baru tuh besok pagi beresin dah gitu ya. Jadi Pak, tapi dengan olah napas, kita bisa membuat deep sleep kita tinggi loh. ya Dengan betul. dengan bantal ekoenzim itu deep sleep-nya kita bisa tinggi, Pak. Jadi eh, dulu saya jam 9, sekarang mulai setengah 10 nih, Pak. Cuma besok pagi saya minta maaf bangunnya jam 6, nggak bisa jam 4, Pak. Hmm. Tapi deep sleep itu saya bisa dapat 35% loh dari siklus tidur saya dalam 8 jam itu. Dan menurut saya itu Oh. udah bagus. Itu Dokter Genti udah ada. Ya, ya, ya. Saya mau jadiin co-host dulu. Lama sebentar ya, biar bisa eh, nimbrung. Oke. Dokter Genti sudah ada. Saya kasih co-host dulu biar bisa unmute sama di spotlight. Ya, selamat malam Dokter Genti. Udah saya Selamat jadi. malam semuanya di komunitas Pola Hidup Sehat, juga Pak Jarot, Oke, Bu terima kasih buat Joana. terima kasih sudah gabung. Tadi ada yang nyari tuh Dokter Genti. Udah ada yang nyari dengan pertanyaan mengenai leaky gut. Boleh. Ada yang mau ditanya, silakan. Tadi kita bincang-bincang terutama mengenai diabetes, tapi malam ini emang kita perluas mau nanya apa aja boleh. Jadi Bapak Ibu ya, yang mau nanya kita ada tambahan lagi ya, Dokter Genti. Nah, tadi mungkin langsung tak kasih pertanyaan aja deh, yang tadi saya jawab sekenanya aja, dan berarti ya setahu saya ambil dari penjelasan Dokter Genti sama Dokter Chris kemarin. Jadi ada pertanyaan kalau leaky gut itu sebenarnya ciri-cirinya apa, tapi juga kalau ngetes itu kemana gitu ya. Karena nggak semua lab bisa ngetes indikator adanya leaky gut. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara leaky gut atau usus bocor itu tidak bisa dilihat dari kasat mata. Bahkan juga nggak bisa dengan endoskopi maupun kolonoskopi. Kebanyakan kondisi leaky gut ini bisa terlihat dari gejala yang diderita oleh pasien. Nah, gejala yang paling sangat-sangat terlihat seperti contohnya nih, kalau terlihat seseorang punya leaky gut, yaitu dia punya alergi, dia punya gatal rash, kemudian dia juga sering bloating, sering konstipasi, diare, juga autoimun, yaitu 100% mereka punya leaky gut issue di sana. Jadi kalau misalnya kita ada memiliki kondisi seperti itu, most likely kita ada di dalam satu situasi namanya leaky gut.
Nah, itu caranya. Nah, bagaimana caranya mendiagnosa di laboratorium? Unfortunately, memang belum ada di Indonesia yang detail, tetapi saat ini sudah 3 bulan belakangan ini sudah ada pemeriksaan di Prodia dan di Lab ABC yang namanya OAT. OAT ini singkatan dari Organic Acid ACID Test. Jadi Organic Acid Test ini merupakan salah satu tes sederhana kalau di Lab ABC sekitar mungkin 7-8 juta, tapi di Prodia setahu saya Hmm. 1,5 atau 1 juta rupiah dengan promotion mereka saat ini. Itu juga pemeriksaannya melalui urin, jadi bukan lewat darah. Nah, apa yang bisa dicek dari OAT ini? Menarik, karena dari OAT ini bisa dilihat bisa terlihat metabolisme tubuh, bisa terlihat level dari vitamin B kita, apakah kekurangan atau tidak. Kemudian bisa terlihat CoQ10 kita di dalam tubuh kita ini kekurangan atau tidak. Dan yang paling bagus, pemeriksaan OAT ini bisa mendeteksi melihat ada overgrowth bakteria nggak di dalam pencernaan kita. Ada fungus nggak banyak di dalam pencernaan kita. Kemudian bahkan diberikan solusi. Karena banyak sekali kan sekarang probiotik memang dibutuhkan. Tapi dengan pemeriksaan OAT ini langsung diberikan spesifik solusi. Ini loh jenis probiotik yang kurang dan dibutuhkan oleh pasien. Jadi mungkin ini yang bisa diberikan. Nah, tentang leaky gut sedikit kalau saya bisa cerita. Jadi yang namanya villi atau dinding-dinding usus ini yang seharusnya merapat, tidak boleh longgar. Penyebab longgar ini adalah salah satunya defisiensi vitamin D. Itu juga menyebabkan longgar. Yang kedua, kekurangan antioksidan. Terjadi inflamasi atau peradangan di tight junction ini sehingga membuat dia kendor, ya. Nah, kemudian penggunaan antibiotik jangka panjang, penggunaan steroid jangka panjang, orang yang masuk dalam kemoterapi, itu membuat villi-villi atau tight junction-nya semakin meregang seperti ini. Dan apa yang harus kita buat supaya merapat? Salah satunya dengan mikronutrisi yang tepat. Sebelum mikronutrisi ngomong pola makan dulu. Makanan-makanan yang sifatnya anti peradangan. Seperti misalnya makanan olahan, kemudian makanan gluten, ya mengandung gluten, gula yang tinggi, kemudian juga ya makanan-makanan yang sifatnya inflammation itu akan sangat tidak membantu untuk bisa membuat healed. Artinya kita harus melakukan yang opposite dari yang tadi sebutkan. Nah, suplementasinya memang diperlukan seperti vitamin D, kemudian mikronutrisi yang lain, bone broth itu penting karena mengandung glutamin. Glutamin ini adalah lem bagi dinding usus atau villi-villi ini sehingga bisa lebih rapat ya villi-villi junctionnya. Antioksidan sangat penting selain vitamin D, magnesium, selenium. Ya, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, kalau di normal gut ini, kita lihat gambar ini, tight junction-nya, kalau saya ikut tanda arrow, dia rapat sekali. Dia tidak boleh ada kebocoran yang seperti namanya leaky gut. Terjadi leaky gut ini, ada inflamasi, terjadi kebocoran, ada namanya permeabilitas atau daya tembus. Permeabilitas usus meningkat artinya daya tembus atau rembesan ini meningkat sehingga apapun yang terjadi di dinding usus dia merembes sampai di aliran darah. Nah, pada saat dia merembes di aliran darah ini, tubuh akan memberikan signal bahwa ini benda asing. Sehingga tubuh mengirimkan tentara-tentara tubuhnya dari tubuh sendiri untuk melawan yang benda-benda asing padahal sebenarnya tubuh dia sendiri. Ini adalah awal muawalnya terjadinya yang namanya autoimun. Auto sendiri, imun adalah tubuh sendiri melawan tubuh dengan memberikan imun yang sangat hypersensitif. Ya, setuju. Ya, saya langsung nanya, apakah OAT akan ketahuan kekurangan B12? Sangat, sangat sekali bisa terlihat OAT apakah dia defisiensi B12. Dan kalau misalnya dia terlihat defisiensi B12, kita mensuplementasikannya jangan B12 yang tipe cyanokobalamin. Itu sudah tertinggal ilmunya. Kita harus mensuplementasikan diri kita dengan B12 dan vitamin B yang mudah terserap di dalam tubuh kita. Contoh, B12-nya tipenya yang namanya metikobalamin. Asam folatnya tipenya 5-metil MTHR misalnya. Jadi hal-hal seperti itu sudah perlu bisa dipelajari dengan lebih baik. Kalau saya kekurangan vitamin B12, saya perlu memberikan solusi dengan
B12 yang lebih aktif terserap di dalam tubuh. Oke, saya diresepkan prednison 4 mg, apakah bisa akibatkan leaky gut? Ya, sangat bisa, apalagi diberikan untuk jangka panjang. Nah, kalau orang-orang yang sedang diberikan steroid, pengobatan steroid, artinya dia harus sangat sungguh-sungguh menghindari makanan-makanan yang men-trigger atau memperberat leaky gut-nya. Dan terus mengkonsumsi makanan-makanan yang fermentasi, seperti tempe, miso, yogurt, itu semua harus dikonsumsi banyak. Ya, diajarkan Pak Jarod juga dengan ekoenzim dan sebagainya. Kemudian bone broth. Jadi mau tidak mau Pak Indra harus benar-benar memperhatikan dietnya dari sisi pencernaannya dengan lebih baik, apalagi sedang mengkonsumsi prednison atau steroid jangka panjang. Ya, oke. Pertanyaan leaky gut itu menyebabkan penyakit apa saja? Oke, saya kasih tahu ceritanya sedikit. 70% imun sistem kita ada di dalam pencernaan kita. Oke, jadi sebenarnya kalau kita punya problem dengan leaky gut ini tidak kita benerin, banyak banget permasalahan yang ada. Bisa dari autoimun, bisa jadi ke cancer juga, bisa jadi juga malnutrisi. Mengapa? Karena penyerapan nutrisinya tidak terjadi sempurna. Padahal penyerapan nutrisi itu seharusnya ada di dalam usus halus kita. Kalau terjadi kebocoran halus seperti ini, tidak akan maksimal penyerapan nutrisinya. Yang lainnya resikonya Parkinson, demensia. Kok bisa? Karena ternyata ada jalur hubungan antara sistem pencernaan kita dengan otak kita. Ya, jadi usus kita adalah otak kedua kita. Kalau usus kita tidak dibuat sehat, otak kita akan bolot. Otak kita akan cepat-cepat bisa tidak memiliki clarity yang baik, brain fog yang harus kita hindari. Oke ya, mungkin itu bisa dibantu Pak Indra memberikan pertanyaan. Jadi saya itu sekarang Dokter Genti, banyak orang kan ngetes di Prodia atau ngetes di lab lah, ngetes kadar B12-nya. Saya nggak terlalu mau ngelihat karena biasanya kalau dilihat dari serum darah akan selalu terlihat tinggi dan itu tidak akurat. Yang paling baik saat ini dilihat dengan OAT karena hampir semua dari kita sebenarnya kekurangan B12, hampir semua dari kita. Ya, oke silakan. Dokter Genti, saya mau nanya, berarti demensia itu eh, salah satu penyebab karena leaky gut juga ya? Ya, kok hilang suaranya, Dok? Oh, salah satu penyebabnya iya, tetapi demensia ini kan sebenarnya sangat kompleks penyebabnya. Salah satu juga vitamin B yang kurang, kemudian radikal bebas atau oksidatif stres jangka panjang, ya, free radical. Kemudian juga pintu biasanya tuh yang harus diperhatikan yaitu tambal gigi. Tambalan gigi itu adalah keracunan logam berat atau mercury Betul. toxicity itu menjadi sumber banyak orang untuk terjadinya Parkinson, demensia, cancer, autoimun karena vokal entry point-nya ada di mulut mereka, termasuk sakit jantung juga ya. Jadi kalau kita mulai ada banyak tambalan-tambalan amalgam, kita harus memperhatikan bahwa itu adalah entry point dari banyak hal termasuk pertanyaan Ibu tadi demensia. Dan orang yang punya tambalan gigi pasti dia akan memberikan problem dengan leaky gut juga. Dari leaky gut nyambung ke brainnya dia. Semua kayak domino reaction, Bu Johanna. Mudah-mudahan Thank you, nggak Dok. terlalu sulit ya, bisa dibahas ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu, kalau belum ada yang nanya, tadi yang diterangin sama Dokter Genti ya atau Dokter Grace, saya kasih gambarnya ya. Dan saya kemarin baru nyiapin PowerPoint sebenarnya ya. Jadi saya bikin gambar yang lebih bisa menjelasin tentang hubungan ketika orang stres ya, karena memang antara coba ya kalau dilihat Bapak Ibu ya, gambar usus sama gambar otak tuh mirip loh. Betul. Kan ini bentuknya bela-bela mirip ya antara usus sama otak gambarnya mirip dan inilah yang berhubungan antara usus dan otak baik itu saraf vagusnya, hormon, mikrobiota, ya probiotik ya. Nah, terus begitu orang itu depresi,
stres, ya itu memang yang paling langsung itu ke pencernaan. Sama juga kebalikannya nanti di pencernaan ini probiotik-probiotik kita itu kan makanya butuh namanya keseimbangan probiotik ya. Jadi tadi kalau tadi bilang tes bisa mengetahui jenis apa yang kurang. Apa kurang lactobacillusnya atau malah itu kelebihan. Itu kalau bisa Hmm, tes begitu bagus banget tuh ya. Karena hmm, probiotik itu makanya kalau saya itu mengajarkan kan gonta-ganti ya. setuju. Atau kombinasi. Jadi misalnya Ya. jus pro dan kefir. Lalu kalau lagi pas pergi ke restoran Korea ada kimchi, ada lagi pergi kemana ketemu tepace, pergi kemana lagi ketemu apa ya, itu bahkan kalau tempenya buatannya yakin bersih, tempe mentah itu masih bisa juga sepotong sekecil sedikit aja. Kita variatif ya. Minimal kalau yang jenisnya lengkap dalam satu probiotik itu ya kayak kefir dan jus pro. Tapi saya minum dua-duanya. Kenapa? Nggak ada yang sempurna. Maka kita harus mengumpulkan berbagai jenis ya. Nah, tadi itu dari otak tengah ke usus ini kayak jalan bolak-balik. Hmm, Jadi ketika kita khawatir, gelisah, takut, cemas itu kan dari otak tengah. Itu sinyalnya ke pencernaan. Tapi dari pencernaan nanti balik lagi gitu. Jadi muter. Makanya orang bisa makin parah, makin parah, makin parah antara pencernaan dan otak tengah. Nah, itulah kenapa kita mesti dua sisi ya, dari sisi nutrisinya, dari sisi probiotiknya, tapi jangan lupa dari sisi psikologisnya. Makanya Dokter Grace itu bagus banget ya, psikofisiologis. Jadi gimana kita juga sebenarnya itulah yang kita pelajari di olah nafas, olah hati, olah pikir atau John Kabat-Zinn itu kan ngajari MBSR. iya. Nah, olah nafas itu malah ritmenya nggak penting, tapi pentingnya justru ketenangan batinnya. Jadi lebih ke pengendalian stresnya bukan lewat ritme nafas. Kalau John Kabat-Zinn itu malah bilang gini, nafas kok pakai ritme, ngitungin ritmenya udah stres duluan gitu ya. Jadi nafasnya yang nafas tenang. Putar lagu rohani, putar lagu instrumen, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, sepelan mungkin, senyaman mungkin. Nah itu lebih untuk ke terapi otak tengah kita ini. Iya. Amigdala, talamus, hipokampus, semua bagian dari otak tengah itu hubungannya ke perasaan dan memori. Hmm. Makanya memori itu kalau memorinya nyimpen hal-hal yang pahit, hal-hal yang sakit, itu juga mengganggu perasaan. Jadi perasaan dan memori itu berdekatan banget karena otaknya pun lokasinya berdekatan. Itulah kenapa kita namanya pola hidup sehat ya atau functional medicine atau holistik. Tadi dokter Mira pun juga menekankan misalnya masalah tulang, masalah diabetes, deep sleep-nya terganggu aja, ya metabolismenya kacau, dah nggak bisa. Tapi deep sleep gimana deep sleep kalau kita mikirin utang, mikirin pasangan yang bermasalah, anak yang bermasalah, ya emang kita tinggal di dunia yang bermasalah gitu ya. Nunggu masalahnya selesai baru sehat kita mati sakit kita. Jadi gimana kita itu bisa bisa tenang, damai, sebelum masalahnya selesai gitu loh. Karena emang masalahnya nggak pernah akan ada selesainya. Masalah itu berjamaah. Betul, betul. Masalahnya gonta-ganti gitu ya. Satu pergi, satu datang, berteman lagi. Satu datang bawa temennya lagi gitu ya. Jadi makanya kita itu nggak Ya. bisa mudah. Itulah justru seninya hidup ini ya. Oke, silakan kalau masih ada mau pertanyaan lagi. Kita ada waktu 17 menit lagi. Iya, dan mental itu memang penting banget ya, seperti yang Dokter Grace saat ini mempelajari itu, karena banyak kita kan berpikir healthy lifestyle itu kan memang memegang peranan penting. Kalau tidak dijalankan dengan baik, penyakit itu akan mengintai. Tetapi belakangan ini kita ngelihat bahwa mental itu juga mendapat porsi besar sekali untuk seseorang terjadinya penyakit. Jadi memang dengan adanya olah napas, kita menjaga otak kita tetap waras dengan meresponi stres di luar sana yang tidak bisa kita hindari stresnya, tetapi the way we respond that stress itu harus diedukasi terus-menerus, harus selalu diingatkan terus-menerus. Karena itu mendapatkan porsi besar untuk terjadinya penyakit saat ini, ya, di dunia saat ini. Oke. Oke, Dan gini Mas Jarod, Pak Jarod, saya juga lihat ada terminologi orang bule. ya. Selalu ngomong gini, orang Amerika atau orang Inggris, orang bule lah. They always say that I have a gut feeling. Pernah dengar ya? I have a gut feeling. I have a gut feeling. Sebenarnya dari bahasa Inggris itu aja kita udah ngerti bahwa sejak zaman dulu phrase itu sudah
menunjukkan ke kita gut sama emosi itu ada related. That's why mereka menggunakan, kalau bahasa Indonesia kurang terlalu ada translate-nya. I have a gut feeling tuh nggak ada translation-nya. Tapi kalau bahasa Inggris bilang, oh you have a gut feeling, I have a gut feeling. Itu benar-benar mereka declare dalam pronunciation mereka bahwa pencernaan mereka sama emosi itu sangat tied together gitu loh. Itu menarik banget dilihat. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan dari Dokter Mira, ada pesan buat kita? Sebelum nanti juga pesan dari Dokter Genti. Eh, apa namanya, hati yang gembira itu kan pasti adalah obat ya, Pak. Ya. Nah, setuju tuh sama Dokter Genti bilang, berarti emosi itu sangat berpengaruh. Apalagi usus itu adalah second brain kita yang Hmm, bisa membantu hidup kesehatan kita menjadi lebih baik. Itu iya. sih Pak kalau menurut saya. Oke, terima kasih Dokter Genti. Pesan-pesan buat kita, pesan-pesan terakhir. Kita nggak Oke, malam-malam banget kalau ya. saya bilang bahwa dokter di masa depan adalah dokter yang bukan fokus kepada memberikan obat-obatan Hmm. farmasi, Hmm. tetapi dokter di masa depan adalah yang baik memberikan edukasi untuk pencegahan yang lebih baik dari mengobati. Dan saya percaya semua dari kita pasti akan mencari dan lebih melihat bahwa itu suatu kebenaran. Bukan berarti kita tidak memerlukan dokter, tetapi tetap ada porsinya. Hanya ilmu pencegahan itu sangat lebih baik dibandingkan mengobati. So, eh, kita semua belajar kok. Bukan berarti dokter itu lebih tahu, tetapi banyak dokter juga yang memang masih belajar dan belum tahu juga ilmu-ilmu yang saat ini Pak Jarot sampaikan. Ini sangat advance untuk banyak orang-orang di luar sana yang tidak paham. So, pada saat Bapak Ibu ikutin selalu edukasi-edukasi seperti ini, pasti sudah lebih one step ahead dari yang pada kebanyakan. Artinya semuanya pasti harus lebih sehat dong. Karena udah belajar banyak hal dari pola makannya, mental sehatnya, nanti juga mungkin ada financial sehatnya. Itu penting ya. Sehat uang, sehat fisik, sehat mental itu penting banget. Dokter Makanya Genti, ini masih ada pertanyaan nih kalau ke Dokter Genti, hubungan antara apakah intermittent fasting itu puasa yang panjang, misalnya sampai 20 jam, ikut ya, memperbaiki leaky gut? memperbaiki ya. Jadi salah satu cara untuk terapi leaky gut itu selain tadi mikronutrisi, kemudian suplementasi, olah napas, mental, tapi juga puasa. Karena dengan puasa pertama dengan puasa kita mendetoks tubuh. Itu pertama. Kalau kita puasa, kita mendetoks tubuh kita. Ya, tubuh diistirahatkan dari menggunakan mesin-mesin dalam tubuh kita untuk melakukan metabolisme tubuh. Dan yang kedua, dengan puasa itu mengistirahatkan pencernaan kita juga. Dan nantinya pada saat kita lihat yang namanya autofagi, puasa yang panjang seperti ini, itu akan membantu menurunkan peradangan dalam tubuh, termasuk peradangan di dalam ususnya. Dan ini sangat membantu leaky gut untuk bisa diperbaiki atau di recovery. Tapi ingat ya, bukan hanya satu-satunya puasa, tetapi pendekatannya harus holistik, multi approach. Tapi betul bahwa puasa bisa dilakukan salah satunya untuk merecover leaky gut tersebut. Iya, termasuk I untuk love you Dokter Genti. Oh, kenapa tuh dokter? karena dia Saya sudah puasa puasa. 20 jam. Saya belum bisa. Saya baru bisa 15 jam, 16 jam, tapi Iya, itu iya. aja sebulan Karena ini. setiap orang kan berbeda Beda. dan kekuatan setiap orang tidak bisa. You have to go to your own race. You cannot see other people race. But at least bisa 12, 14, ya bisa. Saya sesekali bisa 20, 24 jam, ya sesekali bisa. Ya, tapi tidak semua orang bisa ada dalam range itu juga. And which is fine. It's fine. Minimal 12, 14 udah bagus banget. Ya. Ya, kalau saya yang rutin sekarang ya kalau jam 5 makan terakhir, jam 9 atau jam 8 sarapan udah dapat ya 15 jam ya. Tapi kadang-kadang bisa ke 16, tapi minimal 15 jam udah. Nah, itu aja sekarang gula 2 jam sesudah makan itu
udah bisa di bawah 100. Ya, jadi kalau dulu 2 jam sesudah makan itu ya 160, 180 gitu. Sekarang dengan diet low karbo ya, lalu eh, apa namanya intermittent fastingnya masih bisa, saya masih di 15-16 jam, belum bisa 20 jam, itu aja udah pengaruhnya udah kelihatan loh. Jadi ya saya akan terusin ya, karena kalau ABA1C kan 3 bulan ya, nanti biar 3 bulan ini kita lihat jadi berapa. Jadi bukan hanya untuk leaky gut, juga untuk diabetes, intermittent fasting bagus. Karena banyak orang kan pencernaan itu satu, misalnya kurang probiotik. Tapi bisa juga nggak kurang probiotik, oh kurang enzim. Nah, kenapa enzimnya kurang? Ya, jadi tubuh asam lambungnya malah yang kurang. Asam lambung itu ada HCl dan pepsin. Pepsin itu penting untuk metabolisme protein. Nah, ada lagi masalah lagi kalau pencernaan, peristaltik. Jadi baik peristaltik lambung, peristaltik usus besar, peristaltik usus halus, ya kemampuan bergerak, lalu kemampuan menyerap air ataupun mengeluarkan air, mengatur kekerasan BAB itu berkurang semuanya. Akibat dari kecil kita diajari nyanyi lagu. Dua telinga saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan gitu ya. Jadi kita udah makannya 3 kali, ngemilnya juga ada gitu kan. Jadi jam 7 sarapan, jam 9 ngemil, jam 12 makan, jam 3 ngemil. Udah, itu pun juga saya dulu pernah diajarin sih ya. Soalnya kalau diabetes itu eh, jangan makan banyak, dikit-dikit tapi sering gitu ya. Salah juga ternyata gitu ya. Akhirnya kan pencernaan kita nggak pernah, mulut kita nggak berhenti makan, pencernaan kita juga nggak pernah berhenti mencerna. Nggak istirahat, Nggak betul. pernah istirahat. Nah dengan puasa itu kita mengistirahatkan ya. Itu kayaknya ntar bikin lagu Taman Kanak-Kanak yang baru deh. Jangan satu mulut saya tidak berhenti makan ya. Jadi kita harus berhenti makan, karena berhenti makan itulah cara satu-satunya mengistirahatkan pencernaan. Kalau kita mengistirahatkan pencernaan, ya otomatis gandengannya deh. Untuk mencerna makanan, misalnya liver produksi cairan. Kalau empedu kan kantong empedu kan cuma nampung aja, tapi yang liver kan yang produksi. Berarti kita mengistirahatkan pencernaan dan sistem pendukungnya. Nah, itulah kenapa ya mumpung pas kita juga di bulan puasa ini ya, kita bisa ikut puasa, baik puasa agama atau puasa sehat. Kalau puasa sehat itu kan kita pas waktu jendela puasa itu masih bisa minum ya, bahkan kalau dokter Mira masih minum di pas puasanya itu minum Bunbrut ya dokter ya. Jadi Ya. ternyata itu yang bikin nggak lapar loh. Saya sekarang wah nggak mau bolong, nggak mau putus Bunbrutnya deh. Ini udah di kulkas sudah mau habis, sudah bilang sama istri ya bikin lagi gitu ya. Oh, betul. Karena bikin kenyang ternyata itu Bunbrut. Wah kalau gitu mah ya sanggup-sanggup deh nih kayaknya menuju 18 jam, 19 jam. Ya. Dan juga mungkin olive oil, bone broth itu penting ya dikonsumsi rutin ya Bapak Ibu. Kalau ada flaxseed oil juga bagus, omega 3, semua yang hubungannya untuk antiinflamasi sehari-hari ya. Terus Oke. nanti mungkin kita bahas next time tentang limfatik tapi mungkin di dalam break period yang lain aja karena Oh, juga berhubungan ya. ya, terima kasih Dokter Mira, terima kasih Dokter Genti. Nanti Bapak Ibu kalau butuh kontaknya Dokter Genti, Dokter Mira, misalnya itu sudah ada di chat. Tapi kalau sampai misalnya nggak sempat nyatet, ya nanti boleh japri saya nggak apa-apa ya. Nanti ada Dokter Mira di namanya klinik Medika Bintaro. Kalau Dokter Genti Life Tree Clinic itu di deket nggak jauh dari Plaza Senayan deh, namanya gitu ya. Ya, Itu betul. di jalan apa? Jalan Hang Tuah ya, Jalan Jalan Suaraya nomor 7. Waraya. Itu dekat banget dengan. Ada Instagram saya juga ada di Live Tree Clinic ya bisa ya atau Oke, dok ya terima kasih dokter, terima kasih. sama-sama. Selamat Terima malam. kasih banyak semuanya. Sampai berikut. Terima kasih Dokter Mira. Terima kasih Pak Jarot, Mas Yo, mahasiswa. semuanya Terima kasih, selamat Dr. malam. Genti. Nice to meet you, Yo, Pak Dr. Genti. Bye-bye. Bye, bye. nice to meet Selamat you too, malam semuanya. Dokter. Sampai Yuk. jumpa pola nafas besok pagi. Tapi besok pagi nggak ada tanya jawab ya, karena saya pagi-pagi besok mau ke Bogor. Jadi tetap Linknya ada di sini ya, Pak Jarot, untuk olah napas pagi ya. ya. Kalau Baik, nafas pagi ada, tapi besok pagi kita nggak ada tanya jawab ya. Khusus oke. besok pagi. Tadi pagi kita sampai jam 8 loh. Jadi jam 5.30. Oke, selamat malam semuanya.